Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Sampai kapan kita bersyukur? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari lahir sampai pada saat sekarang ini. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita hitung. Kenapa? Begitu banyak nikmat Allah. Mulai dari udara yang gratis yang diberikan kepada Allah. Tentu apabila kita disuruh membayar setiap bulan atau setiap hari, pasti kita akan berusaha untuk membayar. Kenapa? Tanpa udara kita tidak akan mampu hidup. Jangankan 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 5 menit saja Allah tahan udaranya, kita sudah tidak bisa hidup lagi. Saya secara pribadi 1 menit saja tanpa bernapas sudah tidak kuat. Begitu banyak Allah berikan nikmat udara. Di antara kita mungkin sudah ada yang umurnya 60, 70 tahun atau 50 tahun. Berapa banyak yang mesti kita bayar oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah ingin menyuruh membayar kita. Belum lagi Allah memberikan nikmat cahaya matahari yang gratis, tidak seperti PLN disuruh bayar tiap bulan. Apalagi voucher sekarang, kalau tidak bayar mati listrik. Belum lagi air yang gratis, walaupun PDAM bayar, tetapi dari Allah itu semuanya gratis. Oleh karena itu, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa Allah memberikan saya kemiskinan? Padahal tetangga saya kaya-kaya, tetangga saya banyak duitnya, tetapi saya miskin." Kata gurunya, "Engkau tidak bersyukur." Kenapa guru? Coba lihat anggota tubuhmu. Apakah engkau ingin menjual salah satu anggota tubuhmu? Kakimu berapa engkau ingin menjualkan? Telingamu berapa engkau ingin jual? Lanjut kepalamu. Saya rasa tidak ada yang mau jual kepala di sini, Pak, ya. Walaupun 1 triliun. Kenapa? Karena tanpa kepala kita tidak akan mampu hidup. Terus mata kita, terus jantung kita, berapa kita mau jualkan? Paru-paru kita, lambung kita, hati kita, terus kita mau hitung organ tubuh kita ini, kita tidak akan mungkin mau menjual. Begitu mahal yang harga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja bermasalah di anggota tubuh kita, bisa saja kita sudah di rumah sakit. Oleh karena itu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mestinya bersyukur. Karena kalau saya ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu, pilih mana? Banyak harta tapi sakit-sakitan, tiap minggu ke rumah sakit, atau memang sudah tinggal di rumah sakit, daripada miskin tetapi sehat? Pilih mana, Pak? Banyak uang tapi sehat? Semuanya mau begitu. Pilih mana, Pak? Saya yakin dan percaya kalau mau memilih salah satu, saya pribadi, saya lebih memilih tidak ada uang tapi sehat. Begitu, Pak, ya? Atau pilih banyak uang tapi sakit-sakit, Pak? Tidak ada gunanya.
Kata Sayyidina Ali, kesehatan itu tidak bisa dinilai harganya. Walaupun berapa banyak harta yang kita miliki tidak bisa ditukar. Kenapa? Karena kalau sehat lidah saja ini, walaupun ada, sudah tidak merasakan makanan seenak apapun, semahal apapun, kita tidak mau, tidak bisa makan. Itu baru lidah. Luar biasa. Apa gunanya banyak harta tetapi serba tidak bisa makan? Tidak bisa makan coto Makassar, tidak bisa makan yang enak-enak, sambal gami. Pokoknya mestinya uangnya miliaran Pak, tapi tidak bisa makan. Kolesterolnya 500, asam uratnya 17, ya. Intinya kata dokter tidak boleh makan daging, tidak boleh makan nasi karena tinggi juga gulanya, tidak boleh makan ini itu. Apa yang bisa dimakan? Singkong. Kata dokter, ini terapinya Pak, terapinya tiap hari Bapak keliling komplek ini, buka baju biar keluar keringat, pakai celana pendek, jangan pakai sandal, tiap hari keliling Pak. Bayangkan, cuma pakai celana pendek, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, banyak uangnya tapi kayak orang gila. Apa gunanya? Jadi kita kembali, kesehatan ini sangat luar biasa. Makanya selama Allah memberikan kita kesehatan, mari kita memanfaatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran ini 30 juz, 6.666 ayat. Di antaranya 114 surah. Kalau ingin disimpulkan maknanya, maka maknanya ke-30 juz ini terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Kalau ingin disimpulkan lagi, surah Al-Fatihah maknanya terkandung di basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingin dikecilkan lagi, Bismillahirrahmanirrahim ini maka tersimpulkan di huruf ba. Makanya pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Maraghi dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ada 6 poin. Yang pertama, dari segi bentuk huruf ada 3, ba, sin, dan mim. Bismi. Setelah bismi ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim ini semuanya nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya nama Allah. Tetapi masing-masing ada definisi dan tafsirannya. Kita mulai dari huruf ba. Ini sebenarnya kalau kita bahas huruf ba, Pak, kebetulan saya mengambil sekarang program doktor di PT IKI Al-Quran, PT IKI Jakarta. Saya mempelajari tafsir Al-Quran setiap ayat per ayat. Ketika kita mendalami, menambah keimanan kita. Jangankan makna dari huruf itu, bentuk dari huruf saja bisa ditafsirkan, para ulama menafsirkan. Jadi kita mulai bagaimana bentuk huruf ba. Kita lihat huruf ba itu ada 1 titik. 1 titik ini menandakan bahwa asal kita sama. Kita berasal dari setetes air yang hina, setetes, mohon maaf, air mani. Kita berasal dari situ, menandakan bahwa kalau kita sudah memahami bahwa asal kita sama, berarti kita lahir di dunia ini tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong, menganggap remeh tetangga kita, menganggap remeh saudara-saudara kita walaupun lebih rendah pangkatnya dibanding kita, walaupun lebih miskin, lebih kurang hartanya daripada kita. Tidak boleh sombong. Kenapa? Harta, jabatan itu tidak bisa membantu kita.
Begitu banyak orang di hari kemudian di dalam surah Al-Haqqah, mereka berteriak sampai air matanya habis, dia menyesal. Setelah habis air mata, yang keluar adalah darah dan nanah. Setelah darah dan nanah habis, maka yang keluar adalah bola matanya yang keluar. Begitu menyesalnya. Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anni maliya. Ada orang nanti di hari kemudian dia berteriak, ma aghna anni maliya. Ternyata hartaku sekarang tidak bisa membantu saya. Dulu sewaktu saya hidup di dunia, saya orang kaya raya, rumah saya besar, uang saya banyak, tanah saya di mana-mana. Ternyata hartaku sekarang tidak bisa membantu. Halaka anni sultania. Ternyata pangkat dan jabatanku tidak bisa membantu saya. Dulu sewaktu saya hidup di dunia, saya adalah pejabat, saya adalah gubernur, saya adalah wali kota, saya adalah bupati, saya adalah presiden. Ternyata pangkat dan jabatanku sekarang tidak bisa memberikan manfaat. Baru dia menyesal, tetapi tidak akan mungkin kembali ke dunia. Kenapa? Karena kita sudah berpindah alam. Sebagaimana sebelum alam dunia, Pak, kita kan sebelumnya di alam rahim. Ya, kalau ada anak kecil yang lahir di dunia, dia menyesal mau kembali lagi ke perut ibu, mau lewat mana? Tidak ada lagi jalan. Begitu pula kalau kita sudah masuk alam kubur, maka kita tidak akan mungkin kembali ke perut ke dunia, karena sudah berpindah alam. Oleh karena itu begitu banyak orang menyesal nanti di hari kemudian. Makanya kita kembali, huruf ba ini adalah titik, simbol bahwa kita tidak boleh sombong karena asal kita semua sama. Dan ulama mengatakan bahwa huruf ba ini banyak maknanya. Salah satu makna huruf ba titik ini adalah kenapa titiknya cuma satu? Itu menandakan bahwa Allah itu esa. La ilaha illallah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang lagi pembahasannya kalau mau dibahas. Setelah huruf ba ada huruf apa, Pak? Bis, huruf sin. Kita lihat huruf sin, naik turun naik turun. Apa maknanya? Oh, ternyata itu adalah simbol bahwa setelah kita lahir di dunia, maka kita akan mengalami yang namanya hidup naik turun naik turun. Begitulah simbol kehidupan kita setelah hidup di dunia. Oleh karena itu kita jangan kecewa kepada Allah. Ketika posisi kita di bawah, jangan kecewa, karena ada semasanya kita akan posisinya di atas, seperti huruf sin. Hari ini kita miskin, berusaha, berdoa, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan. Hari ini kaya, tetapi jangan sombong. Kenapa? Karena boleh saja besok Anda jatuh miskin, bangkrut, atau apalah cara Allah untuk mengambil hartanya. Di Palu, di Sumatera, di Aceh, begitu banyak orang yang kaya raya, tetapi sekejap Allah mengambil hartanya. Tsunami habis. Orang terkaya ini sudah tiba-tiba habis hartanya. Ini menandakan bahwa ketika kita lahir di dunia, kita akan mengalami yang namanya naik turun naik turun. Kehidupan kita kadang kaya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang miskin, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang. Itu artinya bahwa kalau hari ini kita gembira, jangan terlalu gembira, tetap ingat kepada Allah. Kenapa? Besok bisa saja Allah memberikan kita musibah, Allah memberikan cobaan, maka kita akan posisinya di bawah. Dan orang yang posisinya di bawah, yang kurang imannya, biasanya frustasi, biasanya sampai-sampai bunuh diri. Makanya orang beriman itu kuncinya apabila dia ingin bahagia, dua saja resepnya. Apabila dia posisinya di bawah, hendaklah dia bersabar. Allah mengujinya, Allah memberatkan posisinya di bawah, bersabar kepada Allah, berdoa dan berusaha. Tetapi apabila posisi kita di atas, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ya, seperti pada saat sekarang ini kita mau adakan kurban, cara bersyukur kita berkurban. Berapa sih yang kita keluarkan daripada harta-harta yang kita simpan? Ya, itulah nanti yang akan menolong kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa hewan kurban yang kita kurbankan itu jumlah bulu-bulunya
itu bernilai kebaikan pahala. Berapa banyak jumlah bulunya. Dan setelah disembelih, sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka itu akan, sebelum jatuh ke tanah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi pahala apabila kita berkurban. Dan ada ancamannya bagi orang yang mampu, yang kaya tetapi tidak mau berkurban, ada juga dosanya. Tetapi kita tidak mau fokus ke situ. Kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah huruf ba ada huruf sin. Jadi huruf sin ini tadi ya, banyak orang yang tidak siap apabila kaya, ada juga orang tidak siap apabila miskin. Kenapa? Sewaktu dia miskin, dia rajin mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah jadikan saya kaya, berikan harta yang banyak. Dia rajin sholat tahajud, bahkan dia puasa Senin Kamis. Tetapi ketika Allah memberikan dia rezeki, ketika Allah memberikan kekayaan, begitu banyak orang yang kaya sekarang dia sibuk mengurus pekerjaannya, sampai-sampai dia lupa sholat 5 waktu, dia lupa tahajud, dia lupa mengangkat tangan lagi kepada Allah, seakan-akan sudah tidak butuh lagi kepada Allah. Makanya jangan bersedih apabila selama ini kita berdoa untuk minta jadi kaya, tetapi Allah belum memberikan kekayaan. Kenapa? Boleh saja Allah menyayangi kita, Allah tahu kapasitas kita. Kalau ini si fulan kaya, maka dia akan lupa kepada saya. Saya masih rindu, dia merengek-rengek kepada saya dan menangis. Setelah huruf sin ada huruf mim. Bagaimana bentuk huruf mim? Kita lihat huruf mim itu bulat. Kenapa bulat? Oh, itu adalah simbol bahwa tidak ada orang yang bisa keluar dari huruf mim, yaitu maut. Mim adalah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun engkau bersembunyi, dimanapun engkau lari dari kematian, maka kematian akan datang walaupun engkau bersembunyi di belakang tembok yang kuat, yang kokoh. Kematian pasti akan datang. Kita semua di sini mati. Tidak ada yang bertahan hidup. Saya tidak jamin ya 100 tahun ke depan kita masih hidup, Pak. Tidak jamin. Mungkin sudah tidak ada semua kita semua. Cuma kita tidak tahu, bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, bapak duluan. Jelas kita semua mati. Yang penting kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut mati. Yang kita takutkan adalah jangan sampai Allah mencabut nyawa kita tetapi kita belum siap. Amal kita masih sedikit, dosa kita belum diampuni. Makanya sebelum Allah mencabut nyawa kita, kita memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbanyak amal. Dan kenali tanda-tanda kematian. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh malakul maut. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai malakul maut, apakah engkau ingin silaturahim atau ingin mencabut nyawa?" Kata malakul maut, "Saya ingin silaturahim." Oke, sebelum dia pulang, dia berkata, "Malakul maut, sebelum engkau mencabut nyawa saya nanti, beri aku surat, kirimi aku surat agar supaya saya siap-siap." Kata malakul maut, "Oke." Beberapa puluh tahun berselang, malakul maut datang lagi ingin mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, malakul maut, "Kau ingin cabut nyawa apa silaturahim?" Mau cabut nyawa. Loh, bukankah aku sudah katakan pada waktu engkau pertama kali datang, kalau engkau ingin mencabut nyawa saya, kabari saya, berikan aku surat. Apa kata malakul maut? Ibrahim, dulu sewaktu saya datang pertama, bagaimana rambutmu? Hitam apa putih? Hitam. Sekarang sudah putih. Itu surat saya. Kata bapak-bapak yang sudah putih rambutnya, hati-hati. Itu suratnya malakul maut. Ibrahim, dulu sewaktu saya datang pertama, bagaimana kekuatanmu? Oh, dulu waktu engkau datang pertama saya masih kuat, saya masih muda. Sekarang
sudah tua, sudah tidak bisa lagi mengangkat yang berat-berat, sudah tidak bisa lagi lari yang kencang. Oh, itu surat saya. Ibrahim, bagaimana gigimu? Oh, dulu masih kuat, sekarang ya sudah ompong, sudah tercabut satu-satu. Kalau gigit yang keras-keras bisa jadi copot. Itu surat saya. Makanya bapak-bapak yang ada suratnya malakul maut, siap-siaplah. Makanya ulama kita, apalagi ulama tasawuf itu mengajarkan, kenali dan tahulah tanda-tanda kematian. Jadi 40 hari sebelum dicabut nyawa, maka nama kita yang berada di Lauhul Mahfuz itu akan jatuh ke bawah. Itu menandakan 40 hari kita akan dicabut nyawa, dan akan terkirim surat ke tubuh kita. Akan terasa setelah asar, di ulu hati kita akan kedengarannya seperti tak 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 di ulu hati. Tekan habis asar. Makanya mulai besok bapak-bapak, ibu-ibu, tekan ulu hatinya. Kalau mulai tak 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 berarti hitung mundur 40 hari lagi umur bapak. Itu 40 hari. 7 hari sebelum meninggal, walaupun ini tidak semua orang datang tanda-tandanya, tetapi kebanyakan biasanya Allah memberikan kita penyakit, yang mana penyakit tersebut biasanya kita tidak bisa makan, tetapi tiba-tiba kita bangun dan lahap sekali makannya, bahkan dihabiskan, nambah lagi. Nah, kata keluarganya, alhamdulillah sudah mulai sehat, sudah kuat makan. Padahal itu tanda 7 hari sebelum kematian. 3 hari sebelum meninggal, maka tanda itu akan datang, akan berdenyut-denyut di antara kening. Tak tak tak, bunyinya begitu. Tekan tak, dan terasa memang tak tak, tapi perasaan enak perasaan. Kalau sakit berarti akhir bulan banyak cicilan mau dibayar. Berarti lain itu. Siapa suruh kredit? Enak, tidak sakit. Oh, berarti tanda 3 hari lagi. Tanda 1 hari, maka dia akan memberikan sinyal di ubun-ubun. Kenapa di ubun-ubun? Ternyata menurut sebagian ulama mengatakan bahwa nyawa itu dicabut mulai dari kaki, ujung kaki ditarik ke atas, ke lutut, ke paha, sampai ke atas, dan dia akan keluar di ubun-ubun. Jadi akan dibuka jalannya, maka dia berdenyut kencang di ubun-ubun. Tak tak tak. Makanya kalau orang meninggal, dia akan melihat ke atas. Kalau tidak cepat-cepat ditutup, matanya itu akan terbuka terus matanya. Makanya ada orang dilamban matanya begini karena terbuka terus, lambat ditutup matanya. Kenapa? Dia melihat rohnya dicabut ke atas, dia melihat, sehingga dia melihat ke atas, dicabut nyawanya. Posisi matanya seperti itu, terasa di ubun-ubun. Ini pernah kejadian, saya dipanggil, Ustaz, coba lihat ibu saya di rumah sakit, sudah 1 minggu koma, tidak tahu, kita sudah berusaha dengan dokter dan lain sebagainya, masih saja koma. Saya datang, periksa, saya pegang ubun-ubunnya, berdenyut kencang. Saya bilang ini tanda-tanda ini kayaknya. Jadi saya kasih tahu, menurut ilmu yang saya tahu, ini tidak sampai asar dicabut nyawanya. Panggil semua anak-anaknya, saudara-saudaramu panggil, cucu-cucunya panggil, orang-orang terdekat panggil. Alhamdulillah, pas azan asar dicabut nyawanya, meninggal. Betul saya bilang tanda-tandanya. Tapi suatu waktu lagi ada lagi dipanggil saya ke rumahnya. Ustaz, coba datang ke rumah. Kenapa? Ini ayah saya sudah sekarat. Saya pegang ubun-ubunnya. Berdenyut lagi, tak tak tak. Saya bilang, panggil anak-anaknya, panggil semua saudara-saudaramu, sebelum asar sudah meninggal ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Bilang anaknya, kalau ketemu, ini loh Ustaz, salah tebakannya. Saya bilang, syukur kok, kalau betul mati sudah bapakmu. Apa maksudnya? Tanda ini bisa saja iya, bisa saja bukan.
Tetapi ini adalah salah satu tanda yang diberikan signal ya, orang-orang tertentu saja yang tahu, orang-orang tasawuf yang tahu, yang karamahnya yang lebih tinggi. Makanya orang-orang dulu ya, walaupun bukan ulama, tahu dirinya kapan dia akan meninggal, tahu. Kenapa? Karena tanda-tanda itu Allah memang kirimkan cuma kita manusia, orang yang tidak tahu tanda tersebut. Jadi huruf mim, mim adalah maut. Jadi itu mim ya, itu adalah menandakan bahwa kita semua akan mati. Tidak ada orang yang tersisa di muka bumi ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa yang belum terjadi itu adalah ya kematian. Tanda-tanda setelah kita di kuburan dan setelah kita mati. Karena Dr. Zakir Naik mengatakan Al-Quran sudah terbukti 80% kebenarannya, sisa 20% belum bisa dibuktikan kebenarannya. 80% ini kenapa sudah terbukti? Ketika Al-Quran berbicara tentang sejarah, ketika Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika Al-Quran berbicara tentang apapun yang terjadi di dunia ini, Al-Quran sudah menceritakan. 20% kenapa belum bisa dibuktikan? Karena itu belum terjadi. Apa yang belum terjadi? Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, belum terjadi, itulah yang belum bisa dibuktikan. Al-Quran berbicara tentang siksa kubur, itu belum bisa dibuktikan. Al-Quran berbicara tentang padang mahsyar, itu belum bisa dibuktikan. Al-Quran berbicara tentang surga dan neraka, itulah belum bisa dibuktikan yang 20% itu. Dan yakinlah, saya yakinnya akan terbukti 100% Al-Quran itu. Makanya semua yang bercerita tentang Al-Quran hari akhirat, imani saja Pak, yakini, karena itu akan terbukti. Kenapa belum bisa dibuktikan? Itu tadi, karena belum terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di hari kemudian ketika orang meninggal, ada yang mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya ya Allah Engkau tangguhkan nyawa saya, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah. Kenapa bersedekah? Nah, ini ada bab sedekah lagi nanti. Jadi orang ternyata ketika ingin meninggal, dia akan mengatakan kepada Allah, kembalikan saya hidup di dunia, jangan dulu cabut nyawa saya akan bersedekah, memperbanyak sedekah. Karena ternyata sebelum kita meninggal, Allah akan memperlihatkan pahala sedekah kita, dan Allah memperlihatkan begitu luar biasanya apabila kita sering bersedekah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang akan meninggal dunia, ketika nyawanya ingin dicabut, maka malaikat akan mendekat dan mengatakan alla takhafu, janganlah engkau takut. Tidak usah engkau takut bahwa engkau akan meninggalkan rumahmu yang besar, tanahmu yang besar, istrimu yang besar. Tidak usah kau takut, kau akan meninggalkan semuanya. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih. Tidak usah bersedih engkau akan meninggalkan istrimu, suamimu. Makanya orang yang sakarat itu Pak, Bu, kita talqin. Kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Disuruh menuntun orang-orang yang sakarat itu, kita ucapkan la ilaha illallah. Apakah itu ustaz atau rajin ke masjid, bacakan la ilaha illallah, suruh baca la ilaha illallah. Ketika dia membaca la ilaha illallah meninggal, dijamin masuk surga. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, atau man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir hayatnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga, kata Nabi. Makanya kalau istri kita atau suami kita atau anak kita atau orang tua kita yang sudah sakarat, dekat, baca la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, sudah diam. Ada juga orang
Disuruh terus baca la ilaha illallah, padahal sudah sekarat, sudah ngos-ngosan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah dia baca la ilaha illallah, tapi disuruh baca terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah yang membuat mati cepat. Sudah sekarat orang disuruh lagi baca la ilaha illallah terus sekali saja. Kecuali kalau dia ngomong lagi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai, kalau saya meninggal, hai suamiku kayaknya nikah lagi, aduh kawin lagi. Tak usah urus itu. Baca la ilaha illallah, baca lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diam. Tapi kalau dia ngomong lagi, hai kawin betul, nanti masku itu yang kukumpul, dia istri barunya yang pakai, ketok aja kepalanya. Tak usah urus itu, la ilaha illallah. Tuntun saja terus. Bukan ibu-ibu capek-capek kumpulkan emas. Bu, ada ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, saya tanya, emas yang ibu kumpulkan, kalau Allah takdirkan ibu meninggal duluan, kira-kira emasnya untuk siapa, Bu? Istri baru, Bu. Nggak enaknya. Ya. Bayangkan, jadi begitu cara mentalkin orang yang mau meninggal. Makanya bahaya sekali. Ya, saya kemarin di rumah sakit Dirgahayu ada salib ada salib. Itu bahaya sebenarnya kalau kita tidak mendampingi membacakan la ilaha illallah. Kenapa? Siapa tahu syaitan mendekat pada saat itu. Disuruh itu Tuhanmu, itu Tuhanmu, kita ikut Tuhanku. Pas meninggal bisa saja mati kafir kita. Makanya hati-hati. Saya bilang mudah-mudahan saya tidak meninggal di sini. Bahaya sekali. Ada ya. Jadi kita kembali. Begitu cara mentalkin orang yang mau meninggal. Sekali saja kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita diamkan. Kita lanjut. Setelah huruf mim ada Allah. Ya, bismillah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan bumi ini, Allah tempat kita kembali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala-galanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki kita ini tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Mata kita tidak bisa memandang, melihat tanpa izin Allah. Telinga kita tidak bisa mendengar tanpa izin Allah. Semuanya Allah. Begitu banyak orang yang hari ini masih sehat-sehat saja, masih bergerak, tetapi tiba-tiba kena stroke. Habis makan daging mungkin, atau habis makan apapun yang pantangannya, tiba-tiba kena stroke. Jadi saya ingin perjelas juga ini ya. Ada yang bertanya, Ustaz, daging itu kan halal. Daging itu kan halal. Kenapa dokter melarang saya makan daging? Jadi Al-Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Yang pertama halal, kayak ayam. Ayam itu halal apa haram, Pak? Halal kan? Tetapi kalau ayam tetangga kita tangkap, kita potong, kita makan, halal atau haram? Haram. Nah, yang jelas halal. Daging halal, daging sapi ya, halal apa haram? Halal. Kenapa Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba? Halal dan baik. Thayyibah itu berarti dalam tafsirannya, kalau kita tinggi kolesterol, jangan coba-coba makan daging yang banyak. Kenapa? Tidak thayyib bagimu. Kalau kita ya pantangan, anggaplah gula, jangan coba-coba makan pantangannya. Jadi ada juga orang yang begitu, bilang sembarang saya makan Pak Ustaz, biar kepala kambing kalau urus, kalau saya mau mati betulan. Tidak ada pantangannya. Padahal Al-Quran melarang. Kalau kita tidak cocok itu pantangan, jangan dimakan. Itu justru berdosa. Jangan bilang kalau sudah ajal mati juga Pak Ustaz. Makan betulan, mati betulan. Ya, kita kembali. Bismillah Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Apa maknanya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih. Begitu pengasihnya Allah, Allah tidak memilah dan memilih siapa yang Allah akan berikan harta,
Siapa yang Allah berikan rezeki, Allah tidak memilih siapa yang tidak mau sholat, siapa yang rajin berbuat dosa tidak mau diberikan rezeki. Tidak. Siapa yang rajin sholat Allah berikan rezeki. Tidak, Allah tidak memilih dan memilih. Begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, biar orang non-Islam, orang Cina kadang-kadang lebih kaya daripada kita. Kenapa? Allah Maha Pengasih. Artinya apa? Artinya Allah memberikan semua rezeki kepada semua makhluknya. Apakah itu beribadah Islam atau non-Islam, apakah itu rajin beribadah atau rajin berbuat dosa. Begitu pengasihnya Allah. Allah tidak memilah dan memilih. Siapapun yang mencari rezeki, siapapun yang berusaha, Allah berikan rezeki. Tetapi jangan cemburu bagi kita yang selalu beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena setelah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah maknanya Maha Penyayang. Apa artinya? Oh, ternyata ketika kita sudah meninggal, semua Allah tidak akan sayangi semua. Orang-orang yang sewaktu hidup di dunia dia malas beribadah, dia selalu berbuat dosa, pasti Allah tidak sayangi. Tetapi orang-orang yang rajin beribadah sewaktu hidup di dunia, apakah dia kaya atau miskin atau bagaimanapun kedudukannya, pasti Allah sayangi ketika dia dekat kepada Allah sewaktu hidup di dunia. Jadi jangan cemburu, Pak. Masa itu tidak pernah sholat, banyak hartanya, banyak duitnya. Masa itu bukan orang Islam, banyak duitnya. Jangan cemburu. Beribadah. Kenapa? Karena kalau kita beribadah, Allah akan sayangi kita di akhirat. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah sewaktu hidup di dunia, Allah tidak akan sayangi sewaktu hidup di dunia. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum waktu habis, saya ingin jelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya saya jelaskan singkat-singkat saja. Luar biasa, luar biasa. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama yang terkenal, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini apapun yang kita inginkan, ketika kita membaca basmalah maka itu akan berpahala. Kita ingin pergi kantor, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berangkat, insya Allah berpahala. Hasil yang kita dapatkan juga berpahala. Kita ingin minum, contoh Bismillahirrahmanirrahim, minum, itu berpahala. Tapi kalau saya tidak baca Bismillah, basmalah, saya minum, tidak berpahala. Jadi apapun aktivitas kita ketika kita membaca basmalah maka itu akan berpahala. Selain berpahala, Allah akan memberikan keberkahan. Dan insya Allah selama kita lakukan itu basmalah, apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah akan menjaga kita. Contoh, kita ingin berpergian, naik motor atau naik mobil, kita baca basmalah, insya Allah selama di dalam perjalanan maka malaikat akan melindungi kita. Apalagi kalau kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, insyaallah tidak akan terjadi sesuatu hal yang bahaya sebelum kembali ke tempat kembali. Makanya ingat itu, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini pernah saya amalkan, saya baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bonceng saya itu balap-balapan. Saya bilang stop pelan-pelan. Dia masih balap. Tiba-tiba ada motor muncul, tabrakan, meninggal dua-duanya. Yang diajak tabrakan meninggal, yang bonceng saya meninggal juga. Saya aja yang hidup sendirian dan saya tidak apa-apa. Berkah saya baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, insyaallah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita baca basmalah, apakah makan atau apapun itu, insyaallah selain berpahala, insyaallah mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, ini masih berapa menit, Pak? 1 menit lagi ya? Ya sudah. Saya akan berikan amalan, ya. Saya akan berikan amalan kata Sayyidi Muhammad Hakim An-Nazili, ya. Bismillahirrahmanirrahim ini kita perlu tahu bahwa itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Satu huruf kita baca dalam Al-Quran maka 10 kebaikan. Sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan pahala 190 pahala.
Dan beliau mengatakan, bacalah zikir bismillah, zikir basmalah dalam sehari 1000 kali. Bayangkan pahalanya banyak, 1000 kali kali 190, banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya adalah apapun keinginan kita, insya Allah akan qada hajatahu bil yusri, akan Allah akan mudahkan diterima hajatnya, doanya dengan mudah, 1000 kali setiap hari. Kemudian yang kedua, kata di dalam kitab Kasyifatus Saja, sebelum tidur baca bismillah 21 kali, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Apakah kita sudah tidur atau masih duduk? Insyaallah manfaatnya ada 3. Pertama, Allah akan menjauhkan dari sihir apabila ada yang guna-guna kita pada malam itu, atau ada jin yang ingin mengganggu. Yang kedua, Allah akan menjaga harta kita. Kemudian yang ketiga, Allah akan menjauhkan dari mati mendadak. Baca bismillah sebelum tidur 21 kali. InsyaAllah Allah akan jauhkan dari 3 tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik. Doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil syakirin hamdan fi ni'maka fazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal waladi wal mu'afati wa lakal hamdu bis siyam al qiyam wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian rutin kita hari ini bersama Ustaz